وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Pada lafal bacaan wa idistasqa Musa, perhatikan di lafal huruf zal. Hati-hati di dalam melafalkannya, jangan sampai terubah dengan huruf zai menjadi bunyinya wa izistasqa, padahal dia wa izistasqa, bukan wa izis, bukan dengan huruf z tapi dengan huruf zal, yaitu ujung lidah kita menempel dengan gigi sari atas. Kemudian pada lafal sin disempurnakan daripada bunyi hamas huruf sin, wa idistasqa. Kemudian pada lafal qa Musa, ketiga-tiganya kita hukum dengan bacaan mad tabi'i. Qa panjang dengan huruf mad berupa alif kecil. Kemudian mu panjang dengan huruf waw. Sa panjang dengan huruf alif. Maka ketiga-tiganya kita hukumi dengan bacaan mad tabi'i. Kemudian pada lafal liqaumihi, pada lafal qaumihi ini usahakan wawnya terbaca dengan sempurna. Jangan dibaca dengan liqau gitu ya, tapi liqau dengan u, liqaumi ya, wawnya dengan sempurna. Kemudian pada lafal hi, di sini ada bacaan mad silah qasrah ditandai dengan adanya huruf ha dhamir. Ha dhamir yang berbentuk seperti ini atau seperti ini, yang kemudian datang setelahnya tanda seperti ini. Apabila datang seperti ini tanda setelah huruf ha dhamir, maka itu kita namakan dengan bacaan mad silah qasrah yang kita panjangkan sepanjang 2 harakat. Kemudian pada lafal faqul nadrib bi'asakal hajar, pada lafal faqul nadrib huruf dhat intibah, hati-hati teman-teman, hati-hati dalam melafalkan huruf dhat, jangan sampai huruf dhat ini terpantulkan. Contoh bagaimana? Contohnya adalah faqul nadrib ya, jangan sampai dia mantul faqul nadrib. Nah, ini dia memantulkan huruf dhat, padahal huruf dhat dia salah satu huruf yang tidak mantul. Kesalahan yang banyak terjadi adalah memantulkan huruf dhatnya. Kemudian pada lafal faqul nadrib bi'asakal hajar, ada huruf ba bertemu dengan huruf ba, maka ini kita namakan dengan kami yang terlewat, yaitu idgham mutamasilain, yaitu memasukkan huruf yang semisal makhraj dan sifatnya kepada huruf setelahnya, yaitu ba bertemu dengan ba, makhraj dan sifatnya sama, maka ba yang pertama masuk kepada ba yang kedua dan diidghamkan. Kemudian pada fal ain, jangan jangan huruf a tapi huruf a. Bi asakal hajar, sa ada mad tabi'i, fathah bertemu alif, panjangnya 2 harakat. Kemudian pada fal kal hajar ada alif lam, ini kita namakan dengan alif lam qamariyah, yaitu huruf alif dan lam yang kita tuliskan dan kita baca dengan jelas suara lamnya. Kemudian pada lafal al hajar ada huruf ra yang dia disukunkan dengan sukun arid, sebelumnya ada huruf berharakat fathah, maka di sini kita hukumi dengan ra tafkhim. Ra tafkhim terjadi apabila ada huruf ra yang dia berharakat fathah, dhamma, salah satunya dia ada 14 huruf ra yang ditafkhimkan. Tapi kita mengingatnya satu, ketika ada huruf ra didahului dengan huruf fathah atau dhammah, maka ra-nya wajib tebal. Bukan dibaca bi'asakal hajar, bukan, tapi bi'asakal hajar. Kemudian fanfajarat minhu 12 aina, pada lafal fa ada nun sukun bertemu dengan huruf fa, maka kita namakan dengan bacaan ikhfa. Cara membaca ikhfa itu di antara idgham dan izhar.
yaitu nunnya disamarkan kepada huruf setelahnya. Fa sambil ditahan 2 harakat. Fajarat. Fa jangan pa, jangan fa dibaca dengan p. Kemudian pada lafal ta sukun, pada lafal rot ta memiliki salah satu sifat, yaitu namanya sifat syiddah. Dan yang kedua dia ada sifat hamas. Maka cara membaca huruf ta ketika ta sukun, yang pertama syiddahnya dulu, yaitu tertahannya tertahannya suara. Dan yang kedua selanjutnya adalah dengan hamasnya. Fajarat, jangan fajaras atau fajarat, terlalu banyak. Sedikit saja untuk hamasnya, yaitu nafas yang dikeluarkan. Kemudian pelafal minhu, minhusnata. Minhu ada bacaan izhar, yaitu ditandai dengan huruf nun bertemu dengan huruf ha huruf ha setelahnya. Maka dia kita jelaskan suara nunnya. Kemudian pelafal minhusnata, hati-hati dalam melafalkan huruf sa. Jangan dibaca dengan huruf sin atau dengan huruf shin, misalnya minhusnata atau dengan minhusnata. Tapi dia huruf sa makhrajnya sama dengan huruf zal, yaitu ujung lidah menempel dengan gigi dari atas. Min husnata asyrata aina, fanfajarat min husnata asyrata aina. Kemudian qad alima kullu unasim mashrabahum. Maaf, tadi kami kelewatan. Itu pada fal asyrata. Di sini bukan asrata tapi ashin. Tengah lidah kita ash. Kemudian pada lafal aina, jangan aina. Hati-hati di dalam lafal ya sukun. Ini sering terjadi menggantinya dengan huruf e. Harusnya dibaca dengan aina, dengan i, bukan e. Kemudian pada lafal na ada fathatain bertemu dengan alif. Maka kita namakan dengan mad iwad. Mad iwad terjadi apabila ada fathatain bertemu alif di akhir bacaan kita. Ketika kita waqaf, maka kita namakan dengan mad iwad. Panjangnya mad iwad berapa? 2 harakat. Kemudian pada lafal qad alima kullu unasim mashrabahum, ada huruf dal bertemu, huruf dal berharokat sukun, kita namakan dengan bacaan qalqalah. Beberapa kesalahan yang terjadi dalam membaca qalqalah, yaitu tidak memantulkannya. Qad alima kullu una, ini salah. Yang kedua menambahkan hamzah, contoh qad alima kullu una sambil dia berhenti, ini salah. Padahal langsung saja qad alima kullu una. Kemudian pada lafal na ada mad tabi'i, fathah bertemu alif. Kemudian pada lafal sim mashrabahum ada tanwin an in un pada lafal sin bertemu dengan mim, maka hukumnya kita namakan dengan idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan, bi gunnah artinya disertai dengan penahanan, maka tanwinnya dimasukkan ke huruf mim sambil ditahan. Kullu unasim, awalnya kullu unasin mashrabahum, tapi karena bertemu mim, tanwinnya dimasukkan ke huruf mim. Kullu unasim mashrabahum, ditahan. Kemudian mashrabahum, shin tadi sama seperti ini, ashra yaitu dia ash ada sifat tafasyi. Tafasyi itu intisarus saut fil fam, yaitu menyebarnya suara di mulut banyak. Kemudian kulu washrabu mir rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Pada lafal kulu washrabu, pada lafal lu ada mad tabi'i, yaitu domah bertemu waw. Alif di sini biasanya alif yang ditandai tanda seperti ini, lingkaran kecil, ataupun alif yang begini, ini dianggap tidak ada, sehingga langsung ke huruf setelahnya saja. Kulu maka mad tabi'i 2 harakat, washrabu sama mad tabi'i pada lafal bu, alif yang dianggap tidak ada. Mir rizqillah, nun mati ketemu ra, kita hukumi dengan bacaan idgham bila gunnah, yaitu bacaan idgham ketika adanya nun sukun bertemu dengan ra, maka dia nunnya masukkan ke ra tapi tidak ditahan, maka dinamakan dengan bila gunnah. Tidak boleh ditahan, enggak, tapi mir rizqillah. Kemudian pada lafal mir rizqillah apabila ada lafal Allah, kemudian pada lafal Allah. Lafal Allah bila didahului dengan kasrah, maka dia dibaca dengan bacaan yang tipis.
Lamnya bukan mir rizqullah, mir rizqillah, bukan, tapi mir rizqillahi. Kemudian pada lafal la ada mad tabi'i, yaitu panjangnya 2 harokat. Lafal Allah 2 harokat. Kemudian wala ta'thaw, la sama mad tabi'i, fathah bertemu alif, ain a, thaw, fa ketemu waw, dia lembut dalam pelafalannya, bacaan lin. Wala ta'thaw, alifnya dianggap tidak ada. Fil ardi mufsidin, fil ardi ada alif lam, kita namakan dengan alif lam qamari, ya, alif lam yang tertulis dan dibaca dengan jelas huruf lamnya. Kemudian balafal ardi, ro-nya tebal karena didahului dengan huruf berharakat fathah, maka kita hukumi dengan ro di sini, ro tafkhim. Jangan dibaca wa fil ardi, tapi fil ardi, fil ardi mufsidin. Fa sukun, alirkan nafas kita, mufsidin. Kemudian pada lafal din ada bacaan mad arid disukun, mad yang terjadi ketika adanya huruf akhir yang diwakafkan, nun nun yang disukunkan, maka kita namakan dengan sukun arid, dan sebelumnya ada mad, huruf mad, maka itu kita namakan dengan bacaan mad arid disukun. Panjangnya berapa harokat? Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Maka mufsidin, 4, mufsidin 6 harokat. Kita coba ulang. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Ya, semoga bermanfaat yang sedikit ini. Mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Mohon bantuannya untuk like dan share kepada teman-teman, semoga menjadikan amal kebaikan bagi kita bersama. Silakan boleh bergabung dengan kami di Ngaji UFI, dan nanti kita juga ada program bahasa Arab bagi teman-teman yang ingin belajar bahasa Arab. Bisa nanti kunjungi website kami atau YouTube kami di Bahasa Arab Center. Itu juga termasuk dari bagian program kami itu untuk belajar bahasa Arab dari awal bagi teman-teman yang ingin belajar bahasa Arab. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.